Oke, anak-anak, Bu Elok akan jelaskan soal yang kemarin ya tentang perhitungan tekanan hidrostatis sesuai dengan request kalian yang nomor 2. Oke, di sini seekor ikan berada pada akuarium seperti gambar di bawah ini. Ini gambarnya ya anak-anak. Jika kedalaman airnya itu 14 cm dan letak mulut ikan dari dasar kolam adalah 4 cm, tentukanlah tekanan hidrostatis pada mulut ikan. Nah, ketika ada soal seperti ini, caranya untuk menjawab yang pertama kita harus menentukan yang diketahui itu apa saja. Oke, kita tulis dulu diketahui. Nah, yang pertama di sini ada kedalaman air ya anak-anak, bisa dilihat. Ini ada kedalaman air. Bu Elok kasih warna. Kedalaman air 14 cm. Nah, kedalaman kemarin sudah dijelaskan kalau kedalaman itu simbolnya adalah H. Nah, karena kedalaman air berarti ditulis H air. Nah, H airnya itu 14 cm. Oke, di sini kita lihat satuannya ya anak-anak. H satuannya itu kedalaman itu satuannya harus meter. Nah, tapi di soal satuannya masih cm. Berarti kita ubah dari cm ya, diubah ke meter. Oke, kita ubah dulu. 14 cm diubah ke meter. Nah, cm ke meter itu dibagi 100. Ya, cm ke meter itu dibagi 100. Karena di sini 14 cm dijadikan ke meter, berarti 14 dibagi 100. Oke, 14 dibagi 100 itu sama dengan 0,14. Nah, ini satuannya sudah meter. Oke, satuannya sudah meter ya anak-anak. Oke, satuannya sudah meter. Itu yang pertama, H air. Kemudian di sini ada ikan. Nah, kedalaman ikan letaknya dari dasar ya, dasar bawah permukaan air itu ternyata kedalamannya 4 cm. Nah, berarti kita tulis di sini H letak ikan. Letak ikan. Nah, kedalaman ikan itu berada 4 cm. Oke, H satuannya harus meter. Tapi di sini 4 cm, masih cm. Berarti ini harus diubah ke meter ya anak-anak. Sama seperti yang di atas, cm ke meter itu dibagi 100. Jadi 4 per 100. Oke, sama dengan 0,04 meter. Nah, ini H air satuannya sudah meter 0,14. Kemudian H letak ikan satuannya sudah meter 0,04. Nah, sekarang kita cari H-nya. Nah, H sama dengan H kedalaman air dikurangi H posisi ikan atau letak ikan. Nah, terus kita lihat, oh, H air tadi yang sudah dirubah ke meter 0,14 ditulis. Kemudian dikurangi H posisi atau letak ikan. Nah, H posisi atau letak ikan itu 0,04 meter. 0,4 meter. Oke,
satuannya sudah meter. Sekarang kita kurangi 0,14 dikurangi 0,04. Oke, oret-oretan ya. 0,14 dikurangi 0,04. Ini 0, 0, ini 1. Berarti hanya ketemu 0,1 meter. Nah, ini baru H. Kemudian di sini ada rho. Rho, massa jenis air. Massa jenis air itu satuannya harus kilogram per meter kubik. Nah, di soal satuannya sudah kilogram per meter kubik, berarti tidak perlu dirubah. Nah, di sini ditulis rho sama dengan 1000 kilogram per meter kubik. Nah, kemudian kalau gravitasi di sini di soal memang tidak ditulis gravitasi bumi. Nah, tapi untuk gravitasi bumi itu sudah ketetapan. G bumi, gravitasi bumi itu 9,8 meter per sekon kuadrat. Nah, kalau dibulatkan, karena ini 8 di belakang koma itu angka 8, kalau 5 sampai 9 itu ketika dibulatkan 1 tambah 9 sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, jadi pembulatan dari G bumi adalah 10 meter per sekon kuadrat gitu ya anak-anak. 10 meter per sekon itu pembulatan dari 9,8 gravitasi bumi yang sudah merupakan ketetapan. Oke, sekarang kita lihat ini yang diketahui sudah semua ditulis. Lanjut ditulis diket. Diket sudah ditanya. Nah, yang ditanya di soal, tentukanlah tekanan hidrostatis pada mulut ikan. Nah, tekanan itu simbolnya P ya. Kemudian hidrostatis. Nah, H. Jadi tekanan hidrostatis itu pH. Oke, kita tulis. Yang ditanya pH titik. Terus jawab. Nah, jawab pH sama dengan rumusnya rho kali G dikali H. Ini yang P ujungnya agak miring seperti ini nih, bacanya rho ya. Rho kali G kali H. Diingat-ingat ini bacanya rho. Rho itu merupakan massa jenis. Oke, kita masukkan rho 1000, kemudian gravitasi G bumi itu 10, kemudian hanya nih 0,1 meter. Nah, kita masukkan semua, kemudian kita hitung yang tidak ada komanya terlebih dahulu. 1000 dikali 10 berarti 10.000, kemudian dikali ini yang belum dihitung 0,1. Kayak ini 10.000 dikali 0,1. Nah, kalau misalnya perkalian perkalian ada komanya dan di sini ada 0. Oke, kita lihat bagian belakang koma. Belakang koma ada berapa angka? Ini kan ada 1 angka, ya. Oke, ada 1 angka. Tandai dulu, ada 1 angka. Nah, karena ada 1 angka, berarti kalau perkalian 0 yang di ini yang 10.000 itu dihilangkan 1. Nah, coret. Nah, tinggal berapa? Tinggal 1000. Nah, berarti tulis saja tekanan hidrostatisnya 1000 Newton per meter persegi. Nah, kalau sudah ketemu sampai sini, jangan lupa ditulis kesimpulan. Jadi tekanan hidrostatis pada mulut ikan sebesar 1000 Newton per meter persegi. Nah, itu penjelasan dari cara penyelesaian soal yang nomor 2. Ya, anak-anak silakan dipahami. Kemudian
kalian yang masih bingung mengerjakan kemarin bisa dipakai cara yang ini, penjelasan dari video ini dipakai cara untuk mengerjakan soal yang nomor 2 untuk latihan yang kemarin. Itu sama persis caranya, cuma dirubah angka. Nah, kalian harus rajin berlatih. Soalnya kalau hitungan itu kalau nggak rajin berlatih nanti lupa ya. Karena rumus itu nggak cuma dihafal tapi harus dipahami dan diaplikasikan ke penerapan soalnya. Oke anak-anak, kita lanjut soal yang nomor 3. Sebuah kelereng jatuh ke dalam wadah yang berisi minyak tanah dengan kedalaman 2 meter. Jika massa jenis minyak 0,8 gram per cm kubik dan gravitasi bumi 10 meter per sekon, maka tekanan hidrostatisnya adalah titik-titik. Oke, kita perlu tahu dulu yang diketahui apa saja. Ditulis. Oke, ditulis di code. Yang diketahui. Dengan kedalaman 2 meter. Nah, kedalaman 2 meter. Berarti ini kedalaman itu simbolnya H. H sama dengan 2 meter. Kalau kedalaman H itu satuannya harus meter, satuan internasionalnya. Nah, ini udah meter, berarti tidak perlu dirubah. Nah, kemudian jika massa jenis minyak. Nah, massa jenis minyak ini merupakan rho. Rho itu kan massa jenis. Massa jenis zat cair. Rho itu massa jenis zat cair. Nah, zat cair di sini tidak selalu air ya. Jadi minyak juga termasuk zat cair. Nah, massa jenis minyak berarti di sini rho. Rho sama dengan 0,8 gram per centimeter kubik. Oke. Coba anak-anak perhatikan satuannya. Di sini rho-nya satuannya gram per centimeter kubik. Nah, seharusnya untuk rho massa jenis zat cair itu satuannya secara internasional harus kilogram per meter kubik. Nah, tapi di soal masih gram per centimeter kubik, berarti ini harus dirubah. Dirubah ke kilogram per meter kubik. Oke. Nah, di sini yang perlu kalian tahu, 1 gram per centimeter kubik itu sama dengan 1000 kilogram per meter kubik. Nah, ini yang perlu kalian tahu. Nah, sekarang kita lihat di soal. Di soal rho-nya itu 0,8 gram per centimeter kubik dirubah ke kilogram per meter kubik. Yang 1 gram saja 1000. Nah, kalau 0,8 berapa? Berarti 0,8 dikali 1000. Oke. Nih, 0,8 dikali 1000. 1000 dikali 8, 8000. Nah, kalau perkalian dilihat di belakang koma ada 1 angka. Nah, berarti nolnya hilang 1. Jadi sama dengan 800 kilogram per meter kubik. Nah, ini rho. Dah. Terus kita lihat soal lagi. Di soal ada gravitasi bumi. Nah, ditulis. Diketahui gravitasi bumi G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat.
8.000 dikali 2 sama dengan 16.000. 16.000 berarti di sini pH. pH itu tekanan hidrostatis. Nah, pH tekanan hidrostatis adalah 16.000, satuannya Newton per meter persegi. Oke. Nah, jangan lupa dikasih kesimpulan. Jadi tekanan hidrostatisnya adalah 16.000 Newton per meter persegi. Udah. Nah, ini penjelasan dari soal yang nomor 3. Nah, silakan kalian cek. Kalau yang sudah jawab latihan soal kemarin, silakan kalian cek lagi sudah betul atau belum. Kemudian yang belum jawab, yang masih bingung, nah silakan kalian pahami penjelasan dari Bu Elok yang nomor 3 ini. Kemudian kalian setelah sudah paham, kalian kerjakan soal latihan yang nomor 3. Itu caranya sama kayak soal yang penjelasan Bu Elok ini, cuma dirubah angkanya ya. Oke, kalau misalnya ada yang belum jelas bisa ditanyakan di grup.